beda jauh kelasnya, nggak ada apa-apanya Gibran tuh kalau bandingkan dengan AHY. Oh serius? Oh serius? Yakin? Nggak ada apa-apanya. Yakin. Menjadi pengingat kita bahwa narasi besar tidak selalu sejalan dengan kenyataannya gitu loh. Karena yang dibandingkan ya bukan kata-kata tapi jejak nyata gitu. Segera dapatkan Fofavi milikmu guys, sudah tersedia di e-commerce. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Gimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, jika sekarang masih ramai ya soal polemik ijazah hingga klaim-klaim akademik dari Roy Suryo, ada sisi lain nih yang perlu kita cermati ya dari Roy Suryo ini. Karena selain ijazah, belakangan terkenal juga soal dia sebagai figur yang sering banget memuji-muji AHY di berbagai kesempatan. Dari sini publik pun bertanya-tanya gitu ya, apakah pujian ini murni karena memang berprestasi yang bersangkutan atau memang sekedar solidaritas politik di antara mereka saja. Kalau kita tarik ke belakang, klaim tentang prestasi Pak AHY ini sebenarnya udah lama muncul gitu ya. Salah satu momen yang paling diingat publik adalah ketika Mbak Anissa Pohan nih, istrinya Bapak AHY sendiri ya, yang turun langsung ke ruang publik untuk membela suaminya, di mana di situ dia memberikan dukungan ya dari seorang istri, tentunya sebenarnya hal yang wajar gitu. Tapi perdebatan muncul ketika yang dilihat ini bukan soal dukungannya, melainkan karena narasi yang dipilih. Jadi Mbak Anissa Pohan ini sempat menyebut AHY sebagai pemimpin yang berprestasi dan mengajak untuk melanjutkan perjuangannya membantu rakyat. Disinilah publik mulai mengernyit gitu ya, mulai terheran-heran. Bukan karena anti ya, tapi karena bertanya nih, perjuangan yang mana? Dan membantu rakyat dalam bentuk apa gitu loh. Sebab jika melihat rekam jejak memang Bapak AHY ini kan keluar dari TNI lalu langsung masuk ke politik elektoral. Dia tidak pernah melalui jalur pelayanan publik yang panjang. Tidak pernah menjadi kepala daerah, tidak pernah menjadi anggota legislatif. Dan kalau kita lihat, aktivitas ke daerah yang kini dilakukan pun lebih banyak bertemu kader dan pengurus partai. Sesuatu yang sah secara politik ya, tapi sulit disamakan dengan kerja langsung melayani rakyat. Dan kemudian kalau kita lihat, Roy ini juga sering banget membandingkan AHY dengan Gibran. Tanggapan Gibran sendiri ketika ditanya wartawan ya soal prestasi AHY juga kocak guys waktu itu gitu ya. Ketika Mbak Anissa Pohan sempat membela-bela atau memuji-muji Bapak AHY gitu ya, which is suaminya sendiri gitu, nggak apa-apa. Tapi ya ketika wartawan tanya sama Gibran bagaimana tanggapannya, di situ waktu itu Gibran bilang, ya saya cuma wali kota, dia ketua umum partai gitu. Seolah seperti ya saya ini siapa sih dibandingkan dengan anak jenderal gitu mungkin ya. Tapi akhirnya di kesempatan lain Gibran juga agak keceplosan ya ketika ditanya lagi bagaimana tanggapannya ketika AHY membanding-bandingkan SBY dan Jokowi. Di situ Gibran bilang, saya lebih suka membanggakan diri saya sendiri sih ketimbang membanggakan ayah. Dan kalian bisa nilai sendiri ya dari pernyataan atau tanggapan Gibran itu seperti memberikan pertanyaan pada publik. Berarti kalau kita misalnya membanggakan ayah, apakah nggak ada yang bisa dibanggakan dari kita sendiri gitu loh guys. Tapi terlepas dari perdebatan politiknya ya, Gibran sendiri ini kan memang memulai dari jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat gitu ya. Menjalani proses sebagai wali kota dengan kerja yang bisa diukur dan dievaluasi secara terbuka. Maka ketika wartawan mencoba untuk membandingkan AHY dengan Gibran, situasinya ya memang terasa jomplang gitu ya. Bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi memang karena titik start dan pengalaman publiknya itu berbeda guys. Dan klaim pemimpin berprestasi pada AHY ini akhirnya mengerucut pada satu capaian utama nih, Ketua Umum Partai Demokrat. Ya memang secara organisasi itu memang prestasi gitu ya. Tapi publik juga tahu, posisi itu lahir dari dinamika internal partai juga gitu, yang sangat kental dengan peran Bapak SBY. Bahkan ketika Anissa Pohan sendiri menulis terima kasih SBY, pemimpin yang berprestasi waktu itu gitu ya. Sebuah kalimat yang oleh banyak orang dibaca sebagai pengakuan bahwa
jalur karir AHY ini tidak bisa dilepaskan dari figur sang ayah. Jadi masalahnya ketika klaim prestasi itu dibawa terlalu jauh, bahkan sampai meremehkan capaian pemerintahan Pak Jokowi gitu ya, reaksinya justru terbalik. Fakta-fakta pembangunan, sejarah infrastruktur, hingga sindiran terbuka dari Basuki Hadi Mulyono waktu itu bahkan ya, tentang proyek yang hanya terhenti di groundbreaking berkali-kali waktu era Pak SBY, menjadi pengingat kita bahwa narasi besar tidak selalu sejalan dengan kenyataannya gitu loh. Karena yang dibandingkan ya bukan kata-kata tapi jejak nyata gitu guys. Dan berikutnya kita akan lihat ya pernyataan dari Roy Suryo yang memang kini itu sering banget membanding-bandingkan AHY dengan Gibran. Bahkan dia bilang ya Gibran ini nggak ada apa-apanya kalau dibanding AHY. Coba kalian perhatikan pernyataan yang berikut ini. Beda jauh kelasnya, nggak ada apa-apanya Gibran tuh kalau bandingkan dengan AHY. Oh serius? Oh serius? Yakin? Yakin, nggak ada apa-apanya bandingkan dengan apa? Kalau mau naik, usahain jangan nginjek siapapun dong. Aduh, ngakak banget. Oke, jadi seperti itu ya, membandingkan ini kan boleh saja, tapi kan jangan berat sebelah gitu ya. Apalagi menginjak orang lain kesannya. Dan berikutnya kita akan dengarkan deh bagaimana komentar netizen ketika melihat pernyataan dari Roy Suryo berikut ini. Beda jauh kelasnya, nggak ada apa-apanya Gibran tuh kalau bandingkan dengan AHY. Oh serius? Oh serius? Yakin? Yakin, nggak ada apa-apanya bandingkan dengan apa? Puan pun juga enggak lah. Oh, nggak apa-apa lah. Kalau memang dibilang Gibran itu nggak ada apa-apanya dengan AHY, dengan Puan juga nggak ada apa-apanya, ya nggak ada masalah. Tuh silahkan. Itu kan statement Anda. Tapi ingat, AHY wakil presidennya siapa? Gibran. Puan wakil presidennya Gibran. Mas Roy wakil presidennya siapa? Gibran juga, nggak bisa dipungkiri. Mau tinggal di kolong manapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, wakil presidennya Gibran, nggak bisa dipungkiri. Mau tidur 24 jam sekali, mau tidur 23 jam satu hari, 22 jam, mau makan 4 kali sehari, 2 kali sehari, wakil presiden kalian itu Gibran. Roy Suryo sebut Gibran tidak ada apa-apanya dibanding AHY. Lah kok sekarang kayak bela-bela AHY itu kenapa? Menyudutkan keluarga Pak Jokowi, menyudutkan Mas Gibran, tapi membela-bela AHY. Mas Gibran itu udah wakil presiden, sedangkan AHY diangkat jadi menteri oleh bapaknya Mas Gibran, oleh Pak Jokowi. Harusnya berterima kasih kalian itu, bukan malah membandingkan seperti ini. Dasar nggak tahu diuntung. Udah tahu kan sekarang tujuan si Roy itu apa? Nih, tujuan si Roy. Kalian pasti paham lah. Masa nggak paham sih? Oh, jadi kira-kira apa nih guys ya tujuan dari Roy Suryo membanding-bandingkan AHY dan Gibran? Bahkan dia bilang Gibran ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan AHY katanya. Luar biasa ya, kira-kira tujuannya apa? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan berikutnya kita akan dengarkan bagaimana komentar dari netizen yang terakhir ini. Kita lihat videonya, ini dia. Masih ingat SBY? Ada yang rindu SBY? Partai Demokrat pernah berjaya sebagai partai yang berkuasa di Indonesia, dan dalam kepemimpinannya Bapak Presiden SBY. Tapi sayang sekali ya, SBY yang sudah pernah menjabat sebagai presiden di Indonesia, sempat bahkan 2 kali, tapi ternyata tidak mewariskan, tidak memberikan pendidikan yang baik, pendidikan politik kepada AHY sebagai anaknya. Sehingga sekarang ini mencoba untuk menyerukan bahwa apakah ada yang masih ingat SBY, apakah ada yang merindukan SBY. Buat saya tidak ada bang, tidak ada. Partaimu itu adalah partai yang di dalamnya itu kadernya banyak yang korupsi. Ini fakta, Anda bisa Anda sangkal ya. Jadi belajarlah politik yang benar. Oke guys, jadi itu pesan dari netizen untuk AHY gitu ya. Memang dia menyayangkan karena kata dia sayang banget ketika Pak SBY ini seperti tidak mewariskan keahlian politik gitu ya, ataupun pelajaran-pelajaran politik kepada anaknya gitu. Sehingga ketika kita lihat memang di video tadi kan di situ memang AHY bilang ada yang rindu SBY, ada yang ingat SBY, seakan-akan bapaknya terus gitu yang dibawa-bawa guys. Dan
Kalau kita lihat ya, memang publik ini bukan alergi pada ambisi sebetulnya. Kalau misalnya nantinya ingin jadi wakil presiden ataupun presiden ya silakan saja gitu ya. Juga publik ini tidak anti pada warisan politik sebetulnya. Tapi publik ini semakin sulit diyakinkan oleh narasi-narasi yang tidak dibarengi dengan pengalaman yang konkret guys. Jabatan struktural bisa disebut sebagai prestasi memang ya, tapi kepercayaan publik hanya lahir dari kerja nyata yang bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat guys. Itulah sebabnya sehebat apapun pembelaan dan seindah apapun narasi yang dibangun, semuanya akan selalu kalah oleh satu hal sederhana, yakni kenyataan dan hasil kerja guys. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!